Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko hari ini yang tepatnya untuk edisi 24 April 2022-nya atau bertepatan dengan 22 Ramadan 1443 Hijriah. Semoga selalu kebaikan menyertai kita. Dan alhamdulillah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kaya yang telah mempertemukan kita kembali dalam program kesayangan kita yaitu Anten-Anten Nunggu Buko, dan salawat beriring salam kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa kita menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko, kita tahu bahwa sekarang kita memasuki fase ketiga di bulan suci Ramadannya ini, di mana kita fase pertama kita memulai untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang kita memasuki fase ketiga di mana bersama semoga kita menjadi golongan yang terbebas dari api neraka. Dan hari ini luar biasanya dalam program Anten-Anten Nunggu Buko kita disponsori atau didukung juga oleh segenap dari Beras Raja, dan juga kami ucapkan terima kasih dari Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bunda Raya, Nasi Bakar Wanaka, Rumah Makan Minang Raya 2, dan juga kami ucapkan terima kasih untuk Tudung Saji, Fafa House, Lauk Pauk Bainopi, Catering Usaha Muda, dan juga kami ucapkan terima kasih untuk Pempek Cek Susan, Dawet Inyong, dan juga Pempek Cek Ani. Dan alhamdulillah kita akan mengangkat tema juga hari ini sangat menarik sekali, di mana Ramadan bersama Rasulullah. Telah hadir guru kita yaitu Habib Ali Karor. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Habib? Alhamdulillah sehat. Segar, iya, ini sudah 22 Ramadan 1443 Hijriah, berarti sudah kurang lebih beberapa hari lagi. Nah, kita akan menuju hari yang fitri. Alhamdulillah. Baik, dan temanya menarik nih Habib hari ini itu Ramadan bersama Rasulullah. Jadi kami persilakan Habib untuk memberikan tausiahnya kepada pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Para pemirsa PAL TV, muslimin, muslimat yang insya Allah selalu kita mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan di 10 hari terakhir ini kita minta kepada Allah agar kita mendapatkan predikat itqun minan nar, hamba-hamba Allah yang terbebas dari jilatan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan bahwasanya tema Anten-Anten Nunggu Buko pada sore hari ini adalah Ramadan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dan sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, telah terdapat di dalam pribadi sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kalian semua, yaitu untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Maka sebagai bentuk uswatun hasanah yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah makmano keadaan beliau ketika berada di bulan suci Ramadan. Dengan mengikuti Nabi Muhammad yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah, maka tentu kualitas daripada puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini akan meningkat luar biasa. Ketika seorang muslimin, ketika seorang muslimah, ketika seorang daripada hamba Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap ibadah yang dia lakukan pada khususnya di bulan suci Ramadan ini, dia menghadirkan kebersamaan bersama Nabi Muhammad. Dia menghadirkan
tentang makmano caro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam melakukan praktek ibadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ibadah yang dia lakukan itu akan sangat bernilai istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, hadirat muslimin, muslimat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh banyak dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang sosok yang sangat bersemangat ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika masuk daripada bulan Ramadan, semangat beliau untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bertambah dengan sangat dahsyat. Dikatakan oleh Rasulullah, oleh banyak daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam bulan suci Ramadan, maka hampir setiap detik, setiap waktu yang terlewat yang beliau lalui dari bulan suci Ramadan ini, beliau manfaatkan secara maksimal untuk menghambakan diri beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih hadirin, hadirat di 10 malam terakhir atau yang lebih kita kenal dengan al-asyrul awakhir kalau bahasa Arabnya, atau kalau dengan bahasa kita, bahasa Palembang, malam-malam atau hari-hari likuran. Jadi hari-hari likuran yang mungkin kita dihilang fokusnya atau sedikit disampingkan atau dibelokkan fokus kita kepada masak-masakan, kepada belanja-belanja kebutuhan daripada untuk Idul Fitri, merayakan Lebaran. Akan tetapi yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad justru terbalik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal Ramadan, di pertengahan Ramadan, beliau semangat ibadah kepada Allah melebihi semangat beliau ibadah di luar bulan suci Ramadan, dan di al-asyrul awakhir, di 10 hari dan malam terakhir daripada bulan Ramadan, di malam atau hari likuran, maka semangat beliau lebih hebat dibandingkan semangat beliau untuk beribadah di tanggal 1 sampai tanggal 19 Ramadan. Maka kebersamaan bersama Nabi Muhammad, kita perlu tahu makmano Nabi Muhammad menghidupkan daripada ibadah pada 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh salah satu istri beliau yang tercinta, yaitu Sayyidah Aisyah, putri dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, idza dakhalal ashr, ketika masuk daripada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifatkan oleh Siti Aisyah shadda mi'zaroh. Beliau mengencangkan daripada ikat pinggang beliau. Ini bukan berarti beliau memakai tali pinggang, beliau memakai celana, bukan. Akan tetapi ini bahasa kiasan yang disampaikan oleh oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha tentang makmano semangat beliau melebihi daripada semangat sebelumnya, daripada malam-malam yang terlewat yang sudah berlalu dari tanggal 1 sampai tanggal 19 atau 20 Ramadan. Syadda mi'zaroh, beliau mengencangkan tali pinggang beliau. Untuk apa? Untuk lebih semangat lagi beribadah kepada Allah. Di siang hari beliau berpuasa, diisi dengan bacaan-bacaan Al-Quran, diisi dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, diisi dengan banyak munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di malam hari, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahya lailah, beliau menghidupkan semalam suntuk daripada malam-malam likuran. Jadi kalau di malam-malam sebelumnya Nabi ada waktu untuk istirahat, memejamkan mata beliau sejenak, akan tetapi begitu masuk malam-malam 10 malam terakhir atau ahya daripada al-asyrul awakhir, atau kita sebut dengan malam likuran, maka idak katik lagi yang namanya tidur. Beliau menghidupkan semalam suntuk untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, katanya Siti Aisyah tentang sifat ataupun pribadi Nabi Muhammad, uswatun hasanah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, aiqadha ahlah, beliau membangunkan seluruh keluarganya di malam hari untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, hadirat para pemirsa PAL TV yang insya Allah selalu kita mendapatkan hidayah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, Ramadan bersama Rasulullah,
Ramadan bukan bersama nafsu kita. Ramadan bukan bersama hawa kita. Ramadan bukan bersama keinginan-keinginan pribadi kita. Tetapi jadikanlah Ramadan ini bersama Nabi Muhammad. Ramadan ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berarti semangat kita untuk ibadah contohlah semangat ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita diberikan kemudahan untuk mengikuti uswatul hasanah, mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, itu dia. Jadi sedikit cerita tentang Ramadan bersama Rasulullah. Tetapi kita pengen juga tahu, pemirsa juga pengen tahu, kira-kira amalan apa yang bisa kita lakukan di 10 Ramadan, 10 terakhir bulan suci Ramadan. Iya betul, likurannya. Nah ini apa yang bisa kita lakukan untuk menambah keimanan kita juga? Jadi apa namanya, kalau kita bertanya tentang ibadah apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di 10 malam terakhir, yang sangat terkenal yaitu iktikaf. Iktikaf ya, jadi berdiam diri di masjid dengan niat, bukan duduk be, bukan tidur be, tapi makin niat. Kadang-kadang wong galak lupa dengan niat ini. Masuk masjid, dionya dari rumah pengen iktikaf. Begitu dia sampai di masjid, lupa etika, lupa adab yang diajarkan oleh Nabi. Nah, kita kalau masuk masjid juga bersama Nabi Muhammad. Betul. Jangan bersama diri kita, tapi bersama Nabi. Begitu masuk masjid kita ingat, apa yang diajarkan oleh Nabi ketika masuk masjid. Dahulukan kaki kanan. Kemudian beliau berdoa, Bismillahi, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad, Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Kemudian beliau mengajarkan kita untuk niat iktikaf. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid madumtu fihi lillahi ta'ala. Sahjoku niat iktikaf di masjid ini, berdiam diri di masjid ini selama aku di sini lillahi ta'ala. Jadi iktikaf itu adalah amalan yang paling yang paling diutamakan, yang paling dianjurkan oleh Nabi untuk kita menghidupkan malam-malam likuran. Karena minta maaf, yang namanya kita, apalagi Nabi menyentuh apalagi kita. Nabi sudah tahu dengan kebiasaan kita, kalau kita di rumah nih banyaklah halangannya. Betul. Banyak kita nyingok TV, nonton. Nyingok HP, timbul sibuk sama HP. Nyingok keluarga, kelakar. Nyingok makanan, koan, nyetuk gitu makan. Ujung-ujungnya tertidur. Jadi tidak mampu kita maksimalkan malam-malam ini. Nah, oleh karena itulah Nabi ngajarkan kita iktikaf bela. Kita ke masjid pindah dengan di hotel muslimin namanya. Di hotel muslimin nginep di masjid, tapi nginepnya itu memang kalau dalam segi pahala dak pulo nak berzikir, dak pulo nak berdoa, dak pulo nak baca Quran, dak pulo nak solat sunnah, duduknya baik. Apa namanya sudah dihitung pahala oleh Allah. Cuma duduk tidak berzikir, tidak berdoa, tidak baca Quran, tidak solat sunnah, duduk dia diam diri. Mungkin dia kelakar yang dibolehkan dalam syariat, maka itu sudah dapat pahala iktikaf. Cuma kan tentu alangkah sayangnya. Jadi Nabi mengajarkan pas iktikaf jangan lupa banyak zikir, dan zikir yang paling bagus untuk kita perbanyak di malam-malam Ramadan adalah untuk menyongsong daripada malam Lailatul Qadar, yaitu yang kita sering baca, asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar 3 kali. Kemudian Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, itu 3 kali. Emang bacaan ini nurutkannya tuh Aisyah katik bacaan lain apa? Katik bacaan lain apa? Mak itu terus. Ingat yang ngajari ini Nabi. Jadi kalau kita pengen dapat pahala besar, melok Nabi, jangan melok gitu. Melokin Nabi Nabi ngajar ke itu, ya sudah perbanyak itu. Jadi kalau kita bosan, kita seling-selingi. Ada saatnya kita sholat sunnah. Sholat apa yang kita lakukan? Besok kita sholat witir. Sholat witir kan tadi sudah habis tarawih Ustaz 3 rakaat. Boleh nambah, mubu itu Palembang. Makan boleh mubu, apalagi sholat sunnah. Apalagi sholat sunnah. Jadi sholat witir itu boleh mubu. Mubu maksudnya ini. Tadi 3 rakaat sudah kita gawikan pas selesai sholat tarawih. Sholat witir itu maksimalnya 11 rakaat. Jadi masih tersisa 8 rakaat. Jadi 8 rakaat bisa kita gawikan setelah kita tarawih witir berjamaah sama imam. Nah, kita witir lagi nambah mubu 2 rakaat, duduk baca Quran, kemudian capek baca Quran, baca asyhadu alla ilaha, seling-selingan itu. Capek, kemudian tegak lagi sholat. Nah, kemudian terus seperti itu sampai datangnya waktu sahur. Jadi banyak-banyak kita ibadah, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak munajat, dan yakin
di malam-malam ini adalah malam yang sangat penting untuk kita hidupkan, karena di situ banyak malaikat dan doa-doa kita mustajab. Baik. Doa-doa kita mustajab. Subhanallah. Naam. Dan juga itu caranya Nabi Muhammad SAW menghidupkan Betul. 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. betul, Ya. betul, nah. Baik. Dan juga Habib, kita kayaknya ngundang untuk pemirsa Anten-Anten Nunggu Buku yang pengen bergabung bersama kami di 0711 38 0022. Setelah yang siko ini tetap bersama kami. Alhamdulillah masih di Anten-Anten Nunggu Buku untuk edisi hari ini 22 Ramadan 1443 Hijriah dengan tema kita yaitu Ramadan bersama Rasulullah, dan telah hadir di sini yaitu guru kita Habib Ali Karor yang tadi telah memberikan tausiahnya tentang tema kita bagaimana kenikmatannya di 10 terakhir bulan suci Ramadan ini dan tata cara Nabi Muhammad SAW menjalankannya. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk segenap sponsor yang telah mendukung program Anten-Anten Nunggu Buku. Yang pertama kami ucapkan terima kasih untuk Beras Raja, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bunda Raya, Nasi Bakar Wanaka, Rumah Makan Minang Raya 2, Tudung Saji, Papa House, Lauk Pauk Bainopi, Catering Usaha Muda, Pempek Cek Susan, Dawet Inyong, dan juga Pempek Cek Ani. Caknya sore hari ini banyak sponsor salah sikoknya pempek ya. Ya, jadi lemak. Memang kalau wong Palembang nih Habib, biasanya kalau nak berbuka itu dengan yang cuko-cuko. Bukan dengan yang manis-manis, Habib. Iya. Dan kita balik ke tema kita juga, Habib. Sembari kita menunggu juga pemirsa yang pengen bergabung bersama kami di 0711 38 0022 karena temanya sangat menarik. Karena kita masuk di dalam fase ketiga tadi, dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan caranya untuk kita meningkatkan beribadah di bulan suci Ramadan ini. Tadi sudah sempat Habib bicarakan tentang itikaf. Siap. Iya, ini salah satu cara Nabi Muhammad menghidupkan kembali 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Dan kita pengen tahu juga ini tentang sifat dan juga sikap Nabi Muhammad SAW ini, apalagi di 10 terakhir bulan suci Ramadan ini, cak mana? Habib. Jadi kan sudah kita tunjuk bayangan lah masalah tentang semangatnya Nabi yang lebih ketika malam 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Nah, diajarkan oleh para ulama. Kita kalau nak meloi Nabi, maka tentunya mengikuti ulama. Karena ulama itu mereka lebih tahu tentang Nabi Muhammad SAW dibandingkan pengetahuan yang kita ketahui. Jadi pengalaman anak pribadi, anak pernah alhamdulillah diberikan kesempatan untuk belajar di tempat asal usulnya Wali Songo, yaitu daerah Yaman Selatan. Ada satu provinsi namanya Hadramut, tepatnya di situ ada kota namanya Kota Tarim. Nah, kalau pengalaman pribadi kita tinggal di Kota Tarim itu, kita baru tahu mak mano caronyo Nabi menghidupkan malam-malam Ramadan, terlebih 10 malam terakhir. Jadi seluruh daripada masjid-masjid yang ada di Kota Tarim. Kota Tarim itu kalau kita nyebutnya, kalau besarnya itu paling sekecamatan Palembang. Tahulah seperti kecamatan IT2, itu kotanya, jadi kecil. Tapi di dalam kota tersebut ada 300 lebih masjid. Jadi masjidnya banyak. Dan setiap masjid itu Masya Allah, mereka penuhi dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka menyiasati supaya mereka bisa menghidupkan sunnah Nabi. Ketika Siti Aisyah mengatakan wa ahya lailah, beliau itu menghidupkan malam di 10 malam terakhir, tidak setiduran semalam suntuk. Mereka ngakali, mereka nyiasati lah caranya. Jadi dibikin kegiatan sholat tarawih itu dibikin bergilir. Jadi masjid A jam 9, masjid B jam 10, masjid C jam 11, masjid E jam 12 dan seterusnya sampai mendekati bahkan di masjid jami'nya atau kalau kita nyebutnya masjid agungnya itu sholat tarawihnya menjelang sahur jam 3 baru mulai. Jam 3 baru mulai sholat tarawih. Ini untuk apa?
untuk apa nyiasati. Jadi kita waktu di sana satu malam bisa sholat taraweh tuh kalau kita ribut di Palembang ini yang bener 8 atau 20. Iya. Oh kalau di sana itu sampai kita dewek bisa sholat taraweh sampai 100 rakaat. Jadi berganti-berganti model itu. Nah, itu. Baik, Habib Ali, kita tahan terlebih dahulu karena ada penelpon untuk sore hari ini. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Ini Pak Roni di Banyuasin. Oke, Bapak Roni, silakan pertanyaannya Bapak Roni. Ini singkat Pak Ustaz. Ini kami namanya. Jadi Rasulullah itu taruh tarawih Rasulullah itu yang bekerja yang mana Pak? Taruh tarawih yang bekerja karena Rasulullah. Cuma itu baik Pak Ustaz. Siap. Jadi anda mengasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Roni di Banyuasin. Jadi Nabi Muhammad beliau ini uswatun hasanah. Ini kita harus ingat. Nabi Muhammad itu uswatun hasanah, suri tauladan untuk semua umat. Semua umat ini yang terkhusus umat Nabi Muhammad SAW yang sudah masuk ke dalam agama Islam. Nah, di dalam ibadah seperti sholat taraweh, maka beliau ini punya ciri khas. Ciri khas beliau ini selalu mencontohkan kepada umat ibadah yang nilainya luar biasa dengan cara yang paling ibarat kata yang paling mudah. Paling mudah. Yang paling mudah. Nabi tidak pernah membebani umat. Makanya ketika sholat taraweh beliau kadang ke masjid berjamaah, kadang tidak. Sahabat bertungguan mana Nabi kok tidak keluar. Akhirnya kata Rasulullah pas besoknya ditanya, Rasulullah kenapa antum semalam kok tidak keluar? Maka dijawab oleh sahabat, akhafu ini akhsha ayyufradu alaikum. Aku takut kalau misalnya aku setiap malam keluar ujung-ujung kayak ini jadi kewajiban untuk kalian. Nah jadi Nabi khawatir. Jadi Nabi pengennya kita ini dapat pahala banyak, tapi pahalanya itu kita dapatkan dengan cara mudah. Nah ini hebatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah masalah sholat taraweh berapa rakaat? Berapa rakaat? Ini kan bagus sebutan tadi kan? Iya, sama tambahan sedikit perbedaan lanang sama betina tarawihnya. Iya. Jadi berapa rakaat yang dilakukan oleh Nabi? Memang secara hadis dak kati satupun riwayat dari Nabi dewek yang ngomong. Kalau Nabi dewek yang ngomong tentang sholat taraweh itu sekiannya itu tidak pernah Nabi nyebut. Artinya kalau Nabi tidak nyebut, tentunya kita menunggu penjelasan dari sahabat. Betul. Nah, seperti tapi yang hadis yang kita dengar tadi, mana keadaan Nabi di 10 malam terakhir yang cerita Siti Aisyah. Tentu kan sahabat segen. Yeah. Sahabat kan tidak lemak bertanya sama Nabi, mak mano antum kalau di rumah ngapoi be? Kan tidak lemak. Betul. Tentu ceritanya itu bersumber dari wong yang ada di rumah terdekat. Nabi Muhammad. Nah, jadi Siti Aisyah. Jadi kita kalau nanya, berapa tarawehnya Nabi? Nabi tidak pernah nyebut dengan lisannya beliau. Taraweh itu 20 rakaat, tidak pernah. Taraweh itu 8 rakaat juga tidak pernah. Nah, artinya di sini ada ranah ataupun ada ruang kita untuk ada toleransi. Artinya yang nak 8 jaturi, yang nak 20 jaturi. Jadi ada ruang seperti itu, dak katik masalah. Nah, kemudian sahabat ketika kita menunggu penjelasan dari mereka, maka secara turun-temurun sahabat ini secara turun-temurun melakukan daripada kegiatan tarawih itu 20 rakaat. Nah, makanya di Mekah Madinah 20 rakaat. 20 rakaat. Bahkan dahulu di zaman Imam Malik bin Anas ada seorang ulama ahli hadis terkenal. Beliau dimakamkan di mana? Di Baqi, dekat daripada Masjid Nabawi. Beliau punya kitab namanya Kitab Muwatta, kitab yang sangat terkenal dalam ilmu hadis. Di zaman beliau itu di kota Madinah di Masjid Nabawi sholat tarawihnya bukan 20 rakaat tapi 36. 36. Nah, kenapa 36? Karena beliau bahasanya itu iri hati sama wong Mekah. Irinya bukan iri segi tidak demen yang negatif, tapi yang positif. Wong Mekah mereka zaman dulu setiap 4 rakaat stop tarawih 2 rakaat stop mereka tawaf 7 kali, kemudian nyambung tarawih lagi, habis 4 rakaat tawaf. Nah, lagi. Mereka yang di kota Madinah dak katik Mekah, dak katik Ka'bah. Jadi ngakali manu supaya adolah lebihnya kan. Yeah. Kalau di Mekah lebihnya tarawih plus tawaf. 20 rakaat plus tawaf. Mereka berpikir, kita yang lain. Kita tarawihnya jangan seperti mereka Mekah 20 rakaat, kita tambah jadi 36. Nah, jadi di sini artinya sebenarnya nak
nak bertambah, nak berkurang, nak 8, nak 20 itu tak jadi masalah. Yang penting memang kalau dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, yang paling penting itu sholat tarawih itu 2 rakaat, 2 rakaat. Itu. Jadi kalau nak 8 rakaat boleh silahkan. Yang penting pelaksanaannya 2-2. Bukan 4-4. Karena ada pendapat mayoritas ulama mengatakan di zaman Nabi, di zaman sahabat selalu dicontohkan 2 rakaat, 2 rakaat, maka itu seakan menjadi kaidah, seakan menjadi isyarat bahwasanya pelaksanaan tarawih praktiknya itu bukan 4-4 tapi 2-2. Nah, seperti itu. Untuk berapa total jumlah rakaatnya terserah, nak nambah lebih banyak. Lebih bagus pastinya. Iya kan? Nak dia 8 dapat pahala, yang tidak bagus tuh yang tidak tarawih. Itu dia. Jadi jangan kita ribut. Sebenarnya itu salat sunat yang sangat dianjurkan. Itu dia. Dan ini mungkin tambahan dikit. Ini perbedaan antara laki-laki memang diaturi memang untuk masjid tarawihnya gitu. Tapi kalau untuk betino ini cak mano? Ada perbedaan pendapat juga. Ada yang ke masjid, ada juga yang di rumah. Jadi sebenarnya apakah boleh bagi perempuan muslimah untuk ke masjid? Itu dulu kita ini bahas itu dulu kan. Jawabannya boleh. Jawabannya tidak katik larangan dari Nabi seorang muslimah untuk pergi ke masjid. Cuma satu syarat yang paling penting untuk mereka penuhi kalau mereka nak ke masjid. Apa dia? Jangan menimbulkan fitnah. Apa maksud fitnah tu? Fitnah tu dalam artian dengan keberadaan perempuan muslimah di juru masjid bersama kaum muslimin yang ada di masjid, jangan sampai menimbulkan fitnah, yaitu pandangan-pandangan lelaki akhirnya tergoda dan tertuju kepada muslimah. Nah, kalau bahasa itu kan bahasa ininya, tapi kalau bahasa yang lebih mudah lagi, kamu tuh nak ke masjid bukan nak kondangan. Nah, apalagi bergaya-gaya. Iya, kan? Karena pengalaman anak pribadi, kita tegak di pucuk mimbar. Khotbah. Khotbah. Ini yang betino di belakang itu berselfie-an. Ini kan jadi ngilangi, ini menimbulkan fitnah. Hikmatnya berbeda. Hikmatnya berbeda. Jadi, apakah ada larangan? Dah katik Nabi melarang, tak boleh ke masjid itu katik. Cuma Nabi menyarankan sholatuhunna, sholat perempuan muslimah itu fi qa'ri buyutikunna. Innama sholatukunna fi qa'ri buyutikunna. Apa artinya? Sholatnya kalian wahai perempuan muslimah sangat bagus kalau di tempat yang paling tersembunyi yang ada di rumah kalian. Jadi bukan sekedar di rumah. Bukan sekedar di rumah. Sholat di ruang tamu, kaget ada tamu lewat. Tidak. Jadi ada tempat yang paling tersembunyi, itulah tempat yang kita pilih spot untuk kita sholat atau bukan untuk selfie. Jadi ini penting nian. Nah, kemudian ada satu anak teringat dengan ungkapan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ini kenapa sering kita sebut? Karena beliau ini paling muda. Istri Nabi yang paling muda. Dan satu-satunya istri Nabi yang perawan. Dan beliau ini cerdas. Jadi banyak hadis, bahkan kata ulama, 1/3 atau 2/3 agama tuh hadisnya dari Siti Aisyah. Riwayatnya tadi kan. Nah, Siti Aisyah ngomong, beliau berkomentar. Setelah Nabi Muhammad meninggal, wafat, maka beliau ada komentar, kalau Nabi masih hidup sekarang ini, maka pasti kalian perempuan akan dilarang oleh Nabi untuk ke masjid. Artinya apa dia? Karena adanya pergeseran moral, pergeseran adab etika perempuan ketika di masjid, bukan untuk ibadah tapi untuk tujuan-tujuan lain. Jadi itu yang perlu kita jaga. Itu yang perlu kita jaga, apalagi Nabi Muhammad SAW sudah menitipkan kata-kata itu tadi. Baik pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko, kita ingatkan bahwa di segmen selanjutnya kaki ada kuis berhadiah, ini persembahan dari Beras Raja. Jadi pantengi televisinya dan juga catat biar perlu nomor telepon kita di 0711 38 0022. Tetap bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buko. Alhamdulillah kita masih di Anten-Anten Nunggu Buko dan ini segmen yang sangat ditunggu-tunggu oleh pemirsa Pal TV. Karena segmen kali ini kita akan masuk ke kuis kurma, kuis Ramadan Beras Raja. Kuis ini dipersembahkan oleh
PT Belitang Panen Raya. Baik, jadi diaturi untuk Mang Cek Bice, pemirsa anten-anten nunggu buku yang pengen bergabung bersama kami untuk kuis berhadiah, yaitu kuis Ramadan Beras Raja. Jadi silakan Be langsung bergabung di 0711 38 0022, dan apabila sudah tersambung nantinya jangan lupa passwordnya, yaitu Beras Raja Mantap Katik Tandingannya. Dan juga Habib Ali, kita ingat ya untuk pemirsa anten-anten nunggu buku bahwa Beras Raja ini mudah didapat di pasar-pasar tradisional. Dan sudah ada penelpon kita untuk yang pertama. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Dan Nopres. Dengan Bapak siapa? Nopres. Oke, Bapak. Passwordnya Bapak? Bersaja mantap katik tandingannya. Alhamdulillah. Sudah siap kira-kira Bapak dengan pertanyaannya? Insya Allah. Iya, sudah melok iktikaf belum ini? Baik, pertanyaannya Pak. Apa nama perusahaan produksi beras raja? A. PT Jalur Panen Raya. B. PT Belitang Panen Raya. B. PT Belitang Panen Raya. Yakin Bapak? Yakin. Alhamdulillah, selamat Bapak mendapatkan hadiah dari beras raja 10 kg. Baik, itu dia penelpon pertama kita, Habib Ali. Alhamdulillah. Beras raja Dapat beras 10 kilo. hadiah. Nah, langsung bawa besok bisa dimbe. Alhamdulillah. Nah, itu dia. Kita tunggu sih kau penelpon lagi di kuis Ramadan Beras Raja untuk mendapatkan hadiah beras raja 10 kg. Jangan lupa passwordnya, yaitu Beras Raja Mantap Katik Tandingannya. Dan juga kita ingatkan kembali untuk Mang Cek Bice mungkin yang nak pencarian beras raja, Habib, ini beras raja asli Sumatera Selatan, hasil dari para petani-petani Sumatera Selatan, pastinya pilihan. Jadi beras raja ini mudah didapat di pasar-pasar tradisional dan juga supermarket serta warung-warung dekat rumah Mang Cek Bice. Jadi gampang nian, harganya juga pas di kantong. Alhamdulillah. Baik, si kau penelpon lagi masih kami tunggu untuk kuis Ramadan Beras Raja. Dan Habib, ini caknya pemirsa nih sangat ditunggu-tunggu untuk momen kali ini. Kita terima dulu untuk penelpon kedua kita. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Bersalah Dengan Bapak siapa di mana? sama Gusti Mahira. Oke, Bapak Gusti. Passwordnya Bapak Ya. Gusti. Beras raja katik tandingannya. Aduh, kurang siko Pak. Mantap. Nah, Oh. beras raja mantap katik tandingannya Pak ya. Baik, Bapak Gusti. Siap dengan pertanyaan Pak Gusti? Iya, iya. Baik, pertanyaannya adalah Nabi Muhammad adalah nabi yang ke A. 25, B. 20. 25. Yakin? Yakin tadi. Alhamdulillah Bapak Gusti selamat mendapatkan beras raja 10 kg. Yang pastinya acara kuis Ramadan Beras Raja ini disponsori oleh Kuis ini dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya. Dan kami ucapkan selamat untuk para pemenang, 2 pemenang untuk kuis anten-anten nunggu buku hari ini. Jadi kami ingatkan juga bahwa beras raja ataupun hadiahnya bisa diambil dari hari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 9 sampai dengan pukul 4 di PAL TV. Jangan lupa untuk bawa KTP asli dan juga fotokopinya. Dan Habib Ali, ini menarik nian pembahasan kita di mana kita ngebahas tentang Ramadan bersama Rasulullah SAW. Dan banyak momennya bagaimana Nabi menghidupkan bulan suci 10 terakhir bulan suci Ramadan dengan mengisi majelis, salah satunya iktikaf. Itikaf, iya. Dan mungkin ada pemirsa anten-anten ini yang baru bergabung bersama kita, pengen tahu juga tentang tema kita hari ini pembahasannya. Mungkin bisa disimpulkan. Disimpulkan, naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, setelah kita panjang lebar membahas tentang Ramadan bersama Rasulullah SAW, maka kita perlu tahu yang paling utama untuk kita ikuti adalah beliau uswatun hasanah Nabi Muhammad SAW. Sudah kita tahu di bulan Ramadan dari awal sampai pertengahan Ramadan beliau sangat semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu masuk 10 hari atau 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, beliau menghidupkan malam semalam suntuk untuk ibadah kepada Allah, mengikat ikat pinggang beliau, mengencangkan ikat pinggang beliau lebih
menunjukkan lebih semangat lagi ibadah, dan beliau membangunkan daripada keluarga beliau untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita ketahui, termasuk daripada kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 10 malam atau 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan adalah apa yang digambarkan oleh sahabat-sahabat beliau, kana ajwada bil khairi asyadda minar rihil mursalah. Beliau fi Ramadan, di bulan suci Ramadan, adalah seorang sosok yang sangat-sangat dermawan. Di dalam kebaikan, beliau mendermakan apa yang beliau mampu, yang beliau miliki untuk orang-orang yang membutuhkan perhatian dari beliau. Bahkan disifatkan kedermawanan beliau, kebaikan beliau itu lebih hebat, lebih kencang dibandingkan angin yang menghembus dengan sangat kencang. Ini menunjukkan salah satu sunnah, salah satu atau ajaran, anjuran yang dilakukan, yang perlu kita lakukan sebagai umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan ini. Mari kita membangkitkan jiwa sosial kita terhadap sesama. Perhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga kita, terlebih keluarga-keluarga terdekat kita. Jangan sampai kita banyak ibadah di bulan suci Ramadan, akan tetapi mereka kita tidak perhatikan, maka itu bisa menjadi penyebab ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan rahmat, maghfirah, taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Habib Ali Karor yang telah memberikan tausiahnya dalam majelis anten-anten nunggu buku hari ini. Iya, semoga selalu kebaikan menyertai kita dan pahala selalu dilimpahkan kepada kita dan juga pemirsa anten-anten nunggu buku. Seperti pesan Habib dan juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, bahwa di 10 terakhir bulan suci Ramadan ini mari kita perbanyak iktikaf, beribadah di malam hari pastinya untuk menambah pahala dan juga keberkahan rahmat Allah Subhanahu wa taala pastinya. Amin. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung program Anten-Anten Nunggu Buko untuk edisi hari ini 22 Ramadan 1443 Hijriah, dan juga kami ucapkan terima kasih untuk segenap sponsor, yaitu kami ucapkan terima kasih untuk Beras Raja, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bunda Raya, Nasi Bakar Wanaka, Rumah Makan Minang Raya 2, Tudung Saji, dan juga kami ucapkan terima kasih untuk Papa House, Lauk Pauk by Nopi, Catering Usaha Muda, Pempek Cek Susan, Dawet Inyong, dan juga Pempek Cek Ani. Dan sekali lagi terima kasih untuk Habib Ali Karor, sehat selalu. Semoga kita dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan yang penuh dengan hikmat dan juga keberkahan ini. Dipertemukan dalam kebaikan insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, itu dia majelis anten-anten nunggu buku kita hari ini. Akhir kata, aku Mang Cek Nopal mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya.